Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue atau bolu coklat yang sangat enak, bikinnya gampang dan hasilnya memuaskan. Juga super lembut, empuk banget. Nah, ini cocok dijadikan ide jualan juga ya teman-teman. Mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya sendiri, di sini saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan, kan 1 sendok teh vanila cair atau yang bubuk juga boleh. Nah, tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, boleh Ovalet atau TBM. Lanjut, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur semuanya, kita pindah ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih 8 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah mengembang. Kita matikan mixernya. Nah, jadi kalau diangkat itu dia nggak gampang jatuh adonannya teman-teman. Lalu akan kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan. Sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 27 gram susu bubuk atau 1 saset susu bubuk Denkau. Nah, ini kita ayak juga. Lanjut, ini akan kita campur rata sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti nggak berterbangan bahan kering. Nah, kalau udah kita nyalakan lagi mixernya, kita mixer dengan kecepatan rendah. Asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama ya. Lalu kita akan tambahkan juga 80 ml minyak atau 12 sendok makan. Akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur. Nah, ini cukup, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan aduk menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, setelah itu akan kita aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Kita aduk balik sampai semua benar-benar tercampur dan nggak ada endapan minyak, karena itu bisa membuat bolu kita nanti bantet ya. Nah, kalau udah, setelah itu kita ambil 2-3 sendok makan adonan putih. Kita masukin ke dalam piping bag seperti ini atau plastik segitiga untuk bikin motifnya nanti ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Setelah itu kita siapkan 20 gram coklat bubuk di dalam wadah. Masukin 5 sendok makan air panas, lalu kita campur rata.
Kalau udah tercampur rata semua, kita ambil adonan putih. Ini gunanya biar nanti gampang saat mengaduknya teman-teman di dalam adonan. Jadi kita bikin dulu, masukin adonan putih ke dalam coklat, kita campur rata. Nah kalau udah, tinggal kita tuang ke dalam adonan. Setelah itu kita campur rata kembali. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Kita sisihkan sebentar. Kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, oles dengan sedikit margarin ke semua permukaan ya teman-teman, sampai pinggir-pinggirannya juga. Nah, di sini saya menggunakan kertas roti juga di bagian bawah. Kalau teman-teman nggak menggunakan kertas roti, itu juga boleh ya. Sekarang tinggal kita tuang adonan. Nah, ini saya ratakan dulu menggunakan lidi untuk memecah gelembung udara di dalam adonan. Biar nanti kuenya itu nggak ada rongga-rongganya ya teman-teman. Lalu ini kita hentakan dulu sebentar. Nah, kita akan bikin motif, ambil adonan putih yang kita sisihkan tadi. Bikin seperti yang di video ya teman-teman. Lalu kita ambil tusuk gigi atau tusuk sate, tinggal kita coret-coret aja seperti ini ya teman-teman. Jadi ini gampang banget bikinnya. Teman-teman pasti bisa bikin lebih cantik dari ini ya. Nah, kalau udah jadi, siap untuk kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah dipanaskan, juga udah mendidih. Kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih atau serbet ya. Nah, setelah 30 menit ini kuenya udah matang. Hasilnya gembul banget teman-teman. Nah, kita keluarkan ya dari kukusannya. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya teman-teman. Sebelum kita keluarkan, kita tunggu hangat atau dingin dulu ya dari loyang. Nah, ini udah hangat. Sekarang tinggal kita sisir dulu bagian pinggirannya untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang. Nah, sekarang kita ambil bidang datar seperti ini. Kita balik, pelan-pelan aja saat mengeluarkannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sekarang kita buang kertas rotinya, lalu kita pindah ke piring. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cakep banget ya. Kalau untuk dikemas dijadikan ide jualan, boleh menggunakan box seperti ini ya. Bisa gunakan box ukuran 20 atau 22 cm. Nah, cakep banget ya. Yuk sekarang coba kita potong gimana hasilnya. Nah, untuk potongan saya bagi dua aja ya, karena untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijadikan ide jualan.
Nah, ini juga bisa dijadikan isian snack box ya teman-teman. Tinggal dipotong kecil-kecil aja, dimasukin ke dalam plastik OPP, itu juga bagus. Nah, coba kita lihat gimana hasilnya. Coringnya halus banget dan lembut juga lentur, empuk banget. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, teksturnya seperti ini, halus banget ya teman-teman. Soal rasa beneran enak, nyoklat. Jadi resep ini recommended banget buat dicobain di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini kita akan bikin yang seger-seger lagi dan pastinya enak banget ya. Ini puding santan roti tawar. Teman-teman juga bisa jadikan ide jualan ya. Jadi dipotong-potong kecil gitu dan dikemas menggunakan plastik mika. Atau dibungkus plastik OPP dulu juga bisa ya. Ini bisa dapat 22 potong. Nah, untuk cara bikinnya ini gampang banget, tinggal dikukus aja. Apalagi kita bikin di saat musim panas begini ya. Ini dimakan dingin, enak banget teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya udah siapkan 10 lembar roti tawar, lalu kita potong-potong kecil seperti ini, dipotong-potong kotak aja. Lalu kita akan pindah ke wadah yang lebih besar. Lalu tambahkan 500 ml santan kekentalan sedang. Ini udah saya masak dulu ya teman-teman. Lalu diaduk atau ditekan-tekan seperti ini sampai roti tawarnya ini kerendam ya sama air santannya. Oke, kalau udah kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 120 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair atau vanila ekstra juga boleh. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Nah, kalau dirasa gulanya udah larut, sekarang kita akan tambahkan 250 ml santan. Ini juga kekentalan sedang ya teman-teman. Tambahkan juga 40 ml susu kental manis atau 1 saset. Dan tambahkan juga 50 gram margarin cair. Nah, ini kita campur. Nah, di sini saya hampir lupa tambahkan juga 100 gram tepung maizena ya. Lalu kita campur rata kembali. Nah, kalau dirasa udah tercampur dan lembut, sekarang kita akan tuang ke dalam adonan yang ada roti tawarnya. Lalu lanjut kita aduk rata kembali. Nah, di tahap ini teman-teman bisa panaskan kukusan ya. Nah, ini udah jadi, siap untuk kita tuang ke loyang. Ini loyangnya udah saya oles dengan sedikit minyak. Di bawahnya saya ales plastik ya teman-teman, biar nanti nggak lengket saat dikeluarkan. Nah, ini kita tuang pakai centong aja, nggak usah langsung dituang semua ya. Jadi kita nuangnya itu perlahan ya teman-teman, sambil diratakan, juga dirapikan. Untuk ukuran cetakannya 18 cm.
Nah, ini udah saya tuang semua, tinggal dirapikan aja dan ditekan-tekan sedikit biar rata. Nah, biar rasanya lebih enak lagi, saya tambahin topping kismis. Jadi ini opsional, kalau teman-teman nggak suka, boleh di skip aja. Nah, ini udah jadi, siap untuk kita kukus. Kukusannya juga udah dipanaskan dan mendidih ya. Ini kita kukus selama 35 menit. Dan jangan lupa tutup pancinya dialasi kain bersih seperti ini atau serbet. Nah, setelah 35 menit, ini kuenya juga udah mateng. Langsung aja kita angkat dan kita tunggu dingin dulu sebelum dikeluarkan dari cetakan ya. Nah, ini udah dingin, udah saya keluarkan juga. Hasilnya cantik banget, ini nggak lengket sama sekali. Kalau mau dimasukin kulkas dulu sebelum disajikan itu enak banget ya teman-teman. Puding ini dibikin saat musim panas begini emang cocok banget ya teman-teman. Apalagi bikinnya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja dan dikukus. Nah, sekarang tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Kalau teman-teman mau jadikan ide jualan, tinggal dipotong dua dan dipotong kecil-kecil lagi ya. Dipotong-potong kecil lagi bisa dapet 22 piece ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita cobain aja. Saya ambil satu. Nah, ini saya nggak gunakan sendok ya, langsung aja saya potong seperti ini. Nah, kelihatan ini tuh beneran lembut banget. Rasa ini nggak diragukan, beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah ya, apalagi dimakan dingin ini tuh enak banget, juga nikmat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu pandan yang sangat enak, super lembut, super empuk. Cara bikinnya sangat gampang, ini juga cocok dijadikan ide jualan. Namun secara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya sendiri, di sini saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan, kan 1 sendok teh vanila cair atau yang bubuk juga boleh. Nah, tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, boleh Ovalet atau TBM. Lanjut, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur semuanya, kita pindah ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih 8 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah mengembang. Kita matikan mixernya. Nah, jadi kalau diangkat itu dia nggak gampang jatuh adonannya teman-teman. Lalu akan kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan. Sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 27 gram susu bubuk atau 1 saset susu bubuk Denkau. Nah, ini kita ayak juga. Lanjut, ini akan kita campur rata sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti nggak berterbangan bahan kering.
Nah, kalau udah kita nyalakan lagi mixernya, kita mixer dengan kecepatan rendah. Asal tercampur aja, nggak usah terlalu lama ya. Lalu kita akan tambahkan juga 80 ml minyak atau 12 sendok makan. Akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Cukup asal tercampur. Nah, ini cukup, kita matikan mixernya. Setelah itu kita akan aduk menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, setelah itu akan kita aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Kita aduk balik sampai semua benar-benar tercampur dan nggak ada endapan minyak. Karena itu bisa membuat bolu kita nanti bantet ya. Nah, selanjutnya kita ambil 2 sendok makan adonan ya teman-teman, atau secukupnya. Lalu ini akan kita sisihkan sebentar. Setelah itu di adonan yang banyak, kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, atau secukupnya, sesuaikan selera teman-teman. Lalu kita campur rata. Nah, ini udah cukup. Setelah itu di adonan yang sedikit tadi kita tambahkan pasta coklat secukupnya, lalu kita campur rata. Nah, ini kita masukin ke dalam plastik segitiga ya. Di sini saya juga udah siapkan cetakan oles dengan sedikit margarin di semua pinggirannya, dan di bawahnya saya tambahkan kertas roti. Lalu kita tuang adonan yang pandan. Selanjutnya kita akan ratakan sedikit ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hentakan. Lalu kita akan semprotkan atau bikin motif dengan adonan yang coklat yang udah kita bikin sebelumnya. Untuk motif sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau samaan, teman-teman bisa lihat di video ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin motif menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga boleh. Nah, ini gampang banget, tinggal dicoret-coret aja ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahin lagi untuk motifnya karena masih kurang banyak ya teman-teman. Saya tambahin lagi sedikit lagi. Setelah itu kita bikin motif lagi menggunakan lidi. Nah, kalau udah ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya kukusannya juga udah dipanaskan dan mendidih. Kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa tutup pancinya dialasi kain bersih atau serbet ya, seperti di video. Nah, setelah 30 menit kuenya juga udah matang. Hasilnya cantik banget. Setelah itu kita angkat. Nah, selagi hangat langsung aja kita keluarkan ya. Untuk memudahkan mengeluarkannya, kita sisir dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini.
Lalu tinggal kita keluarkan aja, ini gampang banget mengeluarkannya. Nah, setelah itu kita buang kertas rotinya. Lalu kita balik dan kita salin ke wadah. Nah, ini dia hasilnya, bolu pandannya udah jadi, cantik banget ya teman-teman. Ini juga cocok dijadikan ide jualan nih. Dari tampilannya aja udah menarik banget ya. Bikinnya juga sangat gampang. Oke, sekarang kita akan potong kuenya. Nah, saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, kelihatan ya teman-teman, seratnya halus banget. Ini juga super empuk dan lembut banget. Soal rasa nggak diragukan lagi, ini pastinya enak banget ya karena ada aroma pandannya. Ini cocok dijadikan temannya ngeteh atau ngopi ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu kukus pandan meses. Nah, bolu ini rasanya enak banget, beneran super lembut. Dan cara bikinnya juga gampang, dan bahannya pastinya beneran ekonomis banget. Teman-teman wajib cobain resepnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhana Tika. Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, langkah awal kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, oles dengan sedikit margarin. Di bagian bawahnya aja, di bagian pinggirannya nggak usah ya, dan di atasnya tambahin dengan kertas roti ya teman-teman. Kalau nggak punya kertas roti boleh dioles dengan sedikit tepung. Nah, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah dan tambahkan 170 gram gula pasir dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP, boleh TBM atau Valet. 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah tercampur rata, naikin speednya ke speed maksimal sampai mengembang dan putih berjejak juga mengental. Lebih kurang 5-8 menit. Nah, ini setelah di mixer kurang lebih 7 menitan, ini udah mengembang dan putih mengental. Nah, saat diangkat itu dia udah meninggalkan jambul seperti ini dan nggak gampang jatuh ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 170 gram tepung terigu. Di sini saya pakai protein sedang. Nah, kita ayak dulu ya. Nah, setelah itu ini kita campur rata dulu sebelum kita hidupin mixernya biar tepungnya nggak berterbangan keluar. Nah, setelah itu kita campur rata menggunakan speed paling rendah. Kita campur asal rata aja dulu. Nah, ini udah cukup, kita matikan mixernya, lalu kita tambahkan 1 saset santan instan. Ini yang 65 ml ya teman-teman. Satu saset susu kental manis. 125 ml minyak goreng. Ini lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah. Di mixernya nggak usah terlalu lama, ini cukup sampai tercampur aja ya teman-teman semua bahannya. Nah, ini udah cukup, kita matikan mixernya, lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula.
Lalu kita rapikan bagian pinggirannya dulu. Setelah itu lalu kita campur rata dan kita gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Jangan terlalu kencang ya teman-teman, cukup lembut aja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata dan nggak ada lagi endapan minyak di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Nah, ini udah cukup. Lalu kita ambil sedikit adonan. Ini saya pisahin untuk menambahkan meses coklat nantinya untuk lapisannya ya teman-teman. Di sini saya ambil 8 sendok makan, boleh juga 10 atau 9 sendok makan. Jadi sesuai selera. Nah, setelah itu yang bagian yang banyak saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini kita campur rata. Nah, ini udah cukup. Sekarang akan kita bagi dua adonannya. Nah, lanjut kita ambil loyang. Kita tuang adonan yang pandan yang pertama ya. Lalu kita ratakan. Nah, kita hentakan sebentar. Dan ini siap untuk kita kukus. Kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa kukusannya udah dididihkan terlebih dahulu. Dan kita tutup serbet seperti ini ya. Nah, sambil menunggu kuenya ini matang, kita siapkan yang bahan putih tadi ya. Kita tambahkan 2 sendok makan meses coklat. Nah, ini saya lupa ya teman-teman, di awal saya tambahkan sedikit pasta pandan ya teman-teman, biar warnanya agak cantik. Cukup sedikit aja. Nah, setelah itu kita campur rata, jadi pelan-pelan aja biar mesesnya nggak hancur. Nah, setelah 15 menit kita kukus, lalu kita tuang adonan yang ada mesesnya. Lalu kita ratakan ke semua pinggiran loyang. Nah, udah cukup. Dan ini kita kukus 10-15 menit. Apinya tetap sama. Nah, setelah 15 menit, kita tuang adonan yang pandan yang satunya lagi. Lalu kita ratakan. Nah, ini akan lanjut kita kukus selama 25 menit, api sedang cenderung kecil juga. Dan setelah 25 menit ini udah matang, kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini saya tunggu dingin dulu baru kita keluarkan dari loyang ya. Nah, setelah agak dingin, kita sisir bagian pinggirannya biar gampang saat mengeluarkan dari loyang. Lalu kita salin. Nah, ini dia bolunya. Jadi kita rapikan bagian pinggirannya ya teman-teman, biar lapisannya terlihat. Nah, ini dia bolunya, cantik banget. Tekstur dari bolunya ini beneran lembut ya teman-teman. Nah, sekarang akan saya bagi dua aja bolunya. Jadi untuk ukuran potongannya sesuaikan selera ya. Nah, ini karena untuk dimakan sendiri, saya potongnya agak besar. Nah, ini saya ambil satu. Nah, begini bagian lapisannya teman-teman. Ini beneran menul banget, juga lembut. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim.
Ini beneran enak banget ya teman-teman bolunya, apalagi ada tambahan dari lapisan meses, ini beneran mantep banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu lapis coklat pandan meses. Rasa dari bolu ini beneran enak banget, juga super lembut. Dan ini cocok dijadikan ide jualan juga ya teman-teman, atau bikin di rumah untuk cemilan di hari spesial juga bisa. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di tahap awal kita siapkan loyangnya dulu. Di sini saya pakai ukuran 18 x 18 cm dan di bawahnya kita oles dengan sedikit margarin. Nah, setelah itu kita tambahin kertas roti. Kalau nggak punya kertas roti, boleh ditaburi dengan sedikit tepung ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 5 butir telur di dalam wadah dan tambahkan 175 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP, boleh pakai TBM atau Ovalet. Nah, setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kita naikin speednya ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang lebih kurang 10 menit. Nah, setelah lebih kurang 10 menit, kita matikan mixernya. Ini udah mengembang ya teman-teman. Nah, lanjut kita tambahkan tepung terigu sebanyak 180 gram atau 18 sendok makan. Nah, sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman. Dan tambahkan juga tepung maizena sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan munjung dan setengah sendok teh baking powder. Dan tambahkan seperempat sendok teh garam. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah itu kita tambahkan 100 ml santan. Di sini saya pakai 65 ml santan instan ditambah air. Jadi totalnya 100 ml ya. Dan 100 ml juga minyak goreng atau 15 sendok makan. Nah, ini lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah. Asal rata aja ya, teman-teman. Nah, setelah itu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggirannya dulu. Setelah itu kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini. Jadi pelan-pelan aja ya teman-teman. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata dan nggak ada lagi endapan minyak di bagian bawah. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantet. Nah, ini udah cukup, udah tercampur rata. Kita bagi menjadi 3 bagian sama rata. Persatuan adonan ini beratnya lebih kurang 350 gram. Di adonan yang pertama saya tambahkan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita campur rata, pelan-pelan aja. Nah, di tahap ini teman-teman bisa memanaskan kukusan ya. Adonan kedua saya tambahkan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu ini juga akan kita campur rata. Di adonan yang ketiga kita tambahkan sedikit aja pasta pandannya teman-teman. Jangan terlalu banyak, cukup 2 tetes aja lalu kita campur rata. Dan tambahkan 2-4 sendok makan meses coklat atau sesuai selera ya. Di sini saya pakai 3 sendok makan. Lalu kita campur rata dan gak usah terlalu kencang ya teman-teman, ngaduknya cukup pelan aja biar mesesnya nggak hancur. Nah, ini siap untuk kita masukin ke dalam loyang. Ini kita tuang adonan yang coklat dulu ya teman-teman. Lalu kita ratakan ke semua bagian loyang.
Nah, jangan lupa dihentakkan sedikit ya sebelum kita kukus. Nah, ini saya lupa record. Nah, ini kukusannya udah mendidih. Ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa ditutup serbet ya. Setelah 10 menit, kita tuang adonan pandan di bagian atasnya. Sebaiknya kita aduk dulu ya sebelum kita tuang. Lalu kita ratakan seperti ini ya. Oke, ini kita kukus selama 10 menit lagi ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita tuang lagi adonan yang pandan meses. Ini kita aduk dulu sebelum kita tuang. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Dan lanjut kita kukus selama 25 menit, apinya tetap sama. Setelah 25 menit, ini udah matang ya teman-teman. Nah, itu ada sisa dari adonannya ya. Kita angkat. Nah, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya ya teman-teman, biar gampang saat mengeluarkan. Nah, lalu ini kita salin. Buang kertas rotinya. Nah, ini dia hasilnya cantik banget. Lalu kita pindahin ke wadah lain. Biar motifnya lebih kelihatan, kita rapikan bagian pinggirannya ya. Ini dia bolu coklat pandan meses kita udah jadi, hasilnya cantik banget. Dan ini ada perpaduan dari 3 rasa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini teksturnya beneran lembut, juga menul-menul banget. Ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bolunya beneran enak banget, mantap. Dan ini wajib teman-teman cobain ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep kue lapis coklat pandan. Kue ini bikinnya sangat gampang dan pastinya anti gagal. Rasanya beneran enak banget karena ada perpaduan rasa coklat dan pandan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama kita siapkan wadah, lalu kita akan ayak 60 gram atau 6 sendok makan tepung tapioka, 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu. Nah, langsung aja kita ayak. Nah, setelah itu kita tambahkan juga 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras. Ini kita ayak juga. Lalu tambahkan juga 350 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu semua bahan kita campur rata. Nah, karena wadah yang saya gunakan terlalu kecil, saya akan pindahkan ke wadah yang agak besar. Nah, di sini lebih gampang ya teman-teman ngaduknya. Oke, kalau udah tercampur rata semuanya, lalu kita tambahkan 1200 ml santan. Nah, ini santannya sebelumnya udah saya rebus ya teman-teman, biar dia nggak gampang basi nanti kuenya. Dan juga bisa tahan lama ya teman-teman. Nah, ini kita masukin aja bertahap air santannya. Di sini saya gunakan 1 butir kelapa ya teman-teman, jadi ditambahkan air. Nah, kita campur rata kayak gini teman-teman.
Di sini saya masukin bertahap air santannya biar gampang aduknya ya teman-teman. Nah, kita masukin lagi air santannya. Lakukan sampai selesai ya, sampai air santannya dimasukin semua. Kalau adonan udah tercampur dan gulanya udah larut, sekarang kita akan saring ya teman-teman, biar nggak ada bagian tepung yang bergumpal. Oke, kalau udah ini akan kita bagi dua. Setelah itu di adonan yang pertama, saya akan tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Jadi kita masukin dulu adonannya ke dalam coklat bubuk biar gampang aduknya. Kalau enggak nanti coklat bubuknya itu bakalan numpuk-numpuk gitu ya teman-teman di bagian atas adonan. Jadi kurang bagus. Jadi kita campur rata dulu dengan adonan seperti ini ya. Kayak pasta gitu. Nah, ini sendoknya saya ganti whisk biar gampang aduknya teman-teman. Kalau udah tercampur, sekarang tinggal kita tuang ke dalam adonan. Lalu kita campur rata. Nah, biar rasanya lebih nyoklat, saya tambahkan sedikit pasta coklat ya teman-teman. Jadi ini opsional, boleh ditambah, boleh enggak. Nah, di wadah yang satunya lagi saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Boleh 1,5 sendok teh ya, jadi sesuaikan selera teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan juga sedikit pewarna hijau tua biar warnanya lebih bagus. Oke, kalau udah di sini saya ambil takaran mili ya. Jadi saya ambil takaran 210 mili. Jadi untuk jumlah takaran disamain ya teman-teman biar nanti lapisannya bagus. Nah, setelah itu tinggal kita tuang ke dalam loyang yang udah dioles minyak sebelumnya. Ini ukuran 18 x 18 cm ya. Nah, sebelumnya kukusannya udah dipanaskan teman-teman, juga udah mendidih. Nah, sekarang tinggal kita kukus. Di kukusan yang pertama ini kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, dan jangan lupa ditutup serbet ya teman-teman, tutup pancinya biar nanti airnya nggak jatuh ke adonan. Nah, di sini sedikit ada kesalahan, saya pikir itu udah 5 menitan, ternyata belum, jadi adonannya masih cair, jadinya seperti ini. Dan tadi apinya saya pakai mungkin terlalu kecil, jadi lama ngesetnya ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut akan tuang adonan yang coklat sebanyak 210 ml juga. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit teman-teman, jangan 5 menit ya, takutnya nanti belum matang. Lalu kita tutup lagi pancinya. Kita tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit, ini kita tuang lagi adonan yang hijau atau yang pandan. Kita kukus juga selama 10 menit. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Untuk adonan yang terakhir, ngukusnya agak lama ya teman-teman, kurang lebih 25 menitan atau sampai mateng. Nah, kita tutup lagi menggunakan serbet kayak gini ya, kita tunggu mateng. Nah, setelah ini saya kukus 25 menitan, kuenya udah mateng, langsung aja kita keluarkan. Oke, sebelum kita keluarkan dari loyangnya teman-teman, sebaiknya ditunggu dingin dulu. Nah, ini saya tunggu kurang lebih semalaman ya, karena bikinnya saya itu malam. Jadi paginya baru saya keluarkan dari loyangnya. Kita bantu sisir dulu ya teman-teman bagian pinggirannya biar gampang mengeluarkan dari loyang. Soalnya kalau udah dingin ini pasti lengket ya. Oke, kalau udah ini akan saya keluarkan. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini nih teman-teman, cantik banget ya. Oke, sekarang saya pindahkan ke piring. Masya Allah, hasilnya cantik banget nih teman-teman, lapisannya juga bagus, walaupun sedikit tadi ada kesalahan di bagian bawah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia hasilnya, kue lapis coklat pandannya udah jadi teman-teman. Ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan ya.
Sekarang kita akan potong, pisaunya terlebih dahulu dilapisi plastik kayak gini, atau langsung dipotong menggunakan pisau plastik, itu juga boleh, atau dioles dengan minyak. Nah, ini akan kita potong-potong kecil. Kalau teman-teman mau jadikan ide jualan, sesuaikan aja besar kecilnya potongan ya. Karena ini untuk dimakan sendiri di rumah, jadi saya potong besar-besar aja. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget ya. Oke, sekarang akan saya cobain, saya ambil satu. Nah, untuk lapisan ini tuh rapi banget teman-teman, bisa lihat. Dari hasil potongannya juga bagus. Kue ini sedikit kenyal, seperti kue lapis tapioka seperti umumnya ya, tapi nggak terlalu banget. Nah, teksturnya juga padat tapi nggak keras ya. Soal rasa nggak diragukan lagi, kue lapis ini beneran enak banget karena ada perpaduan coklat dan pandan. Nah, rasa santannya juga berasa, gurih juga enak banget, manisnya pas. Jadi ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah ya.